Karena kalau memang benar-benar dia itu berzikir ke Allah Ta'ala, ya maka dia akan lupa segalanya. Tidak hanya dia yang berzikir, tapi semua alam semesta yang berzikir. Dan ini juga dialami oleh musonif, oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Jadi apa yang beliau yang beliau saksikan, ya kan? Jami'ul kainat dzakiratun nataftar kama yushahidu dzalika arbabul kasyf. Orang-orang yang memiliki kasyaf itu dapat melihat bahwasanya kita berzikir, ubin berzikir, genteng berzikir, tembok berzikir, dan seterusnya. Ahli kasyaf itu mengalami hal yang demikian. Dan itu dialami juga oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan waqad dzuktu hadhil halah hadhihi waqad dzuktu hadzal hal. Saya telah merasakan kondisi ini. Mulai dari kapan? Min sholatil maghrib ila an madha sulusul lailil awal. Mulai dari sholat maghrib sampai lewat sepertiga malam, ya katakanlah dari maghrib sampai jam 10 gitu. Dari maghrib sampai jam 10 itu melihat semuanya berzikir, ya. Fasakattu fakuntu asma'u aswatal kainat bitasbih. Semuanya bertasbih. Biraf isautin, bukan dengan suara yang enggak kedengaran, tapi suara yang keras. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan kita sampai pada adab yang ke-48, yaitu menjauhkan diri dari perdebatan dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang di situ ada kepentingan bagi nafsu. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas yang mengenai bahwa seorang murid itu ya tidak boleh berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba siapa yang paling soleh, siapa yang paling takwa, siapa yang paling banyak zikirnya, ulah perlombaan. Atau juga tidak boleh juga ada perdebatan bagi para muridin, baik itu tentang syariat, mau fikih kayak hadis, tafsir segala macam kayak, atau hakikat, itu pun juga sama, ya kan? Atau berlomba-lomba untuk menilai amal seseorang, ya, itu pun juga sama. Jadi misal ada ketidaksukaan nih, misalkan antara antara Tijan dengan Edo gitu ya. Nah, antara Tijan dengan Edo. Jadi si Edo ini misalkan karena tidak suka kepada Tijan, itu dikorek-korek kita. Nah, wih, sholatnya mah ngasal, tama. Sholat takbiratul ihramnya nggak pas, Allahu Akbar sama niat itu nggak pas. Atau ketika Tijan ini takbiratul ihram, di situ tidak menghadirkan Allah Ta'ala, tetapi menghadirkan cewek. Nah, segitu ya, pokoknya segala hal kesalahan atau kekurangan yang ada dalam diri Tijan itu dicari-cari. Untuk apa? Untuk menjadi bumerang, untuk menjadi alat lah untuk menyerang itu ya. Dan itu nggak boleh. Karena apa? Karena mengoreksi amal itu bukan tugasnya murid, tapi tugasnya guru. Nah, sehingga ketika seorang murid itu menyibukkan diri dengan hal yang seperti itu, maka sama saja dia itu memutuskan perjalanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang tugas utama dari seorang murid itu adalah semangat dalam beramal, umalan, sangat semangat dalam beramal untuk menuju tingkatan atau kualitas yang lebih bagus. Itu kan ya, karena memang kalau berbicara tentang perdebatan itu kan ada orang-orang yang khusus tukang debat gitu ya. Kalau murid mah enggak. Jadi kalau murid itu lebih kepada taslim, pasrah. Apa yang dikatakan oleh orang lain mengenai dirinya atau mengenai siapapun, pasrah.
Misalkan orang lain mengatakan, oh ilmu hakikat itu gini, sementara tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan referensi misalnya. Ya udah, cicing baik. Kecuali kalau memang ditanya. Itu. Nuhun. Dan kemarin juga mengenai manakib itu ya. Jadi kita membaca manakib tujuannya tidak hanya ngambil berkah, tetapi supaya kita ini mengambil ilmu dan amal dari orang yang memiliki manakib atau dari manakib yang dibacakan, dan juga memperbanyak zikir dari malam dan siang, yaitu atau oleh yang dimanakibkan gitu ya. Dan kemarin juga sudah dikutipkan bahwasanya ada seorang ulama, Syekh Fahrudin Ar-Razi, itu disuratin oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Di sana dijelaskan bahwasanya meskipun Syekh Fahrudin Ar-Razi, Al-Imam Fahrudin Ar-Razi, meskipun beliau itu adalah dedengkotnya ulama dalam berbagai bidang, tapi tetap menurut pandangan Syekh Ibnu Arabi, martabat beliau dalam keilmuan itu masih kurang. Kenapa? Karena di dalam keilmuannya itu tidak ada muatan-muatan ilmu hakikat. Itu sehingga yang menjadi dasar utama bagi ahli tarekat atau khususnya para muridin itu, ilmunya itu sudah bukan ilmu pengutipan bang orang. Jadi ilmunya, orang yang hebat itu, orang yang berilmu itu adalah seseorang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ilham. Ya karena memang kalau berbicara mengenai wahyu kan sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi wahyu yang sifatnya ghairu tasyri'i, wahyu yang tidak membawa syariat, tidak memiliki sifat memperbarui syariat atau menambahkan syariat atau menambahkan ajaran, nah itu diturunkan kepada mereka para aulia. Oh, jadi ilham jeung wahyu teh sarua bae 11-12. Makanya di sini Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah fi Adabil Ubudiyah, beda deh ya. Ngaranna mah mirip, Al-Anwarul Qudsiyah fi Adabil Ubudiyah. Beliau mengatakan waqad aghlaqallahu babat tanzili bil ahkamil masyru'ah. Allah taala sudah menutup pintu wahyu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Tapi wa ma aghlaqa babat tanzil bil ilmi biha ala qulubi auliyai. Tapi Allah taala itu tidak menutup pintu wahyu, yaitu berisi tentang ilmu tentang kitab dan sunnah atau ilmu tentang Al-Quran. Jadi kalau teks Al-Quran mah tetap ada, dan itu berhenti, teksnya tidak akan bertambah teks Al-Quran mah. Tetapi mengenai pemahaman-pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu tidak selesai sampai hari kiamat, itu akan tetap ada. Dan itu diturunkan kepada siapa? Ala qulubi auliyai, kepada hatinya para kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ya kan? Maka fatanzilur rohani bil ilmi biha, maka wahyu yang sifat kerohanian yang berisi tentang ilmu tentang al-ahkamul masyru'ah atau ayat-ayat Al-Quran itu baqin, itu kekal lahum bagi mereka para aulia, liyakunu ala basiratin, supaya mereka itu berada dalam basirah, berada dalam pemahaman yang mendalam, min du'aihim ilallah, yaitu dalam mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga disinilah perbedaan antara wali dengan nabi. Kalau nabi itu membawa syariat baru, seorang rasul itu membawa syariat baru. Tapi kalau wali enggak, beliau atau seorang wali itu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajarannya seorang nabi, ajarannya seorang rasul. Itu kan? Maka beliau itu atau seorang wali itu sama saja menapak tilas perjalanan yang pernah dilakukan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga wahyu, ilham apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para wali-walinya, para kasih-kasih Allah Taala, itu tidak akan berkaitan tentang hukum halal haram. Itu nggak akan membahas tentang halal atau haram. Kenapa? Karena wahyu tentang hal dan haram sudah selesai. Nah, cuman biasanya itu adalah berupa nasihat. Ya kan, misalkan nanti di pembahasan yang akan datang, di mana seorang murid ketika pengen menikah itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari gurunya. Kenapa? Karena gurunya tahu melalui basirahnya, dia melihat ke depan bahwa si fulan dengan si fulana misalkan tidak cocok, sehingga kalau meskipun dipaksakan itu akan terjadi perpisahan. Nah, nah itu kan sifatnya, isinya apa itu? Isinya adalah berupa nasihat, itu kan, tidak bersifat mengikat, tidak bersifat mengharamkan nikah dengan si fulana, enggak. Tetapi apa? Menggambarkan hal yang akan datang, bahwasanya ketika si fulan dengan fulana menikah maka akan terjadi cekcok. Gitu. Itu kan bukan bersifat hukum, ya, tapi bersifat anjuran, arahan, ya kan? Tidak bersifat halal, haram, wajib, sunnah, makruh, enggak. Tapi itu bersifat arahan. Kalau misalkan mau maksa-maksa ting atau enggak. Tapi terima resiko nanti misal ke depan kalau ada apa-apa. Paling gitu. Ya kan? Itu melalui jalur apa? Ilham, dan itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Itu kan. Itu sedikit mengenai apa? Perbedaan antara ilham dengan wahyu. Itu ya. Lanjut. Wa kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullahu taala yaqul min syartil muridi shadiq, termasuk syarat Ripa gandeng, gandeng. Risik. Min syartil muridi shadiq an yakuna kharijan an hududi nafsihi kulliha. Termasuk syarat dari seorang murid yang jujur itu adalah dia harus keluar dari kepentingan nafsunya semuanya. Laltifata lahu ila haddin minal hudud, sehingga dia tidak menoleh sedikit pun kepada satu dari kepentingan yang ada. Mau itu kepentingannya mal, duit, atau jah, atau jabatan, atau nisbatin ila shalah, atau dia dinisbatkan kepada kesolehan. Misalkan ada seorang santri, dia itu sengaja memperbanyak zikir supaya apa? Supaya terlihat, saya ini adalah ahli zikir, solih. Nah, dia sholat, puasa, tahajud, zikiran, segala macam ya bentuk ibadah, semuanya diambil, semuanya dilaksanakan. Tujuannya apa? Ini berkait tentang pribadi masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa menilai orang lain, nggak bisa, karena itu terkait tentang niat itu ya. Supaya dia dibilang soleh, supaya dia dibilang ahli zikir, ahli ibadah, ahli sedekah dan seterusnya. Nah itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Kenapa? Di sini juga ada keterangan tuh di kitab yang tadi masih, tapi lebih khusus kepada zikir ya. Dimana seorang murid itu harus memiliki wa'lam an aqalla darajatil unsi billahi an yakuna al-abdu ma'a i'radil khalqi anhu ashadda unsan min iqbalihim alaih. Ketika seorang dimana paling sedikitnya derajat yang dicapai oleh seorang murid mengenai al-uns, kesenangan, kebahagiaan, ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala, dia itu ketika orang-orang berpaling kepada dirinya, ya dia tidak akan berubah sedikit pun. Mau semua orang membenci dirinya, semua orang di dunia tidak suka kepada dirinya, santai baik, biasa baik. Ya, itu salah satu derajat yang paling rendah bagi seseorang yang senang bersama dengan Allah Ta'ala. Nah sehingga apa? Orang yang ahli zikir
Wa min dzalika ru'yatul qasir kaunahu sara minadz dzakirina lillahi ta'ala. Dan di antara hal itu, di antara ketertipuan seorang murid, dia menganggap dirinya itu adalah menjadi seseorang yang ahli dzikir. Oh, saya mah ahli dzikir, makanya keimanan saya kuat, ya kan? Maka dunia itu ada di tangan saya. Oh, maka orang-orang yang memiliki jabatan itu akan tunduk oleh perintah saya. Ini golongan murid ya, murid. Nah, sehingga orang yang seperti ini, ru'yatul qasir kaunahu sara minadz dzakirina ala kulli halatin tahjubuhu hadhir ru'yah, itu dapat menghijab dirinya. Memandang dirinya bahwa dirinya adalah ahli zikir, itu dapat menghijab antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anna man dzakarallaha ta'ala alal haqiqah nasya fi jambihi kulla syai'. Ya, karena ketika seseorang itu sudah berzikir secara hakiki, sebenar-benarnya, dia tidak akan ingat, dia akan lupa segala sesuatu yang ada di sisinya. Gitu. Bahkan dia lupa bahwa dia sedang berzikir ke Allah Ta'ala, dia adalah ahli zikir. Ya kan? Bahkan wali anna jami'al kainat dzakiratun la tafturu. Bahkan tidak hanya dirinya yang berzikir, tetapi semua alam semesta, mulai dari batu berzikir, angin berzikir, pohon berzikir, rumput, tanah, air, segala macam semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berzikir hakikatnya. Tapi ketika dia merasa bahwa saya ini adalah ahli zikir, sehingga kalian itu harus hormat ke saya, gitu kan, harus memuliakan saya, karena saya ini zikir dari kecil, dari umur 5 tahun saya sudah berzikir. Misalkan tuh. Nah, ketika dia mengatakan demikian atau memiliki keyakinan demikian, melihat dirinya seperti ini, atau enggak sama dihijab. Karena kalau memang benar-benar dia itu berzikir ke Allah Ta'ala, ya maka dia akan lupa segalanya. Tidak hanya dia yang berzikir, tapi semua alam semesta yang berzikir. Dan ini juga dialami oleh musonif, oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Jadi apa yang beliau yang beliau saksikan, ya kan? Jami'ul kainat dzakiratun nataftar kama yushahidu dzalika arbabul kasyf. Orang-orang yang memiliki kasyaf itu dapat melihat bahwasanya kita berzikir, ubin berzikir, genteng berzikir, tembok berzikir, dan seterusnya. Ahli kasyaf itu mengalami hal yang demikian. Dan itu dialami juga oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan waqad dzuktu hadhil halah hadhihi waqad dzuktu hadzal hal. Saya telah merasakan kondisi ini. Jadi melihat bahwa segala sesuatu berzikir sampai ke gelas-gelas, sampai teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke gelas-gelas berzikir, gitu kan? Mulai dari kapan? Min sholatil maghrib ila an madha sulusul lailil awal. Mulai dari sholat maghrib sampai lewat sepertiga malam, ya katakanlah dari maghrib sampai jam 10, gitu. Dari maghrib sampai jam 10 itu melihat semuanya berzikir, ya. Fasakattu fakuntu asma'u aswatal kainat bitasbih, semuanya bertasbih, ya kan, sampai ke peci-peci gitu, sampai ke rokok-rokok bertasbih, bulu-bulu bertasbih. Birof isautin, bukan dengan suara yang nggak kedengaran, tapi suara yang keras. Atau kita bayangin kain bertasbih keras di doang orang tadi zikiran, la ilaha illallah, nggak kumaha gitu, sampai hatta khosyitu ala akli, khawatir ke akal saya, takut saya stres ini lagi. Nah, lama-lama saya edan ini, ya kan, ala akli summa hujibani, dan setelah itu dihijab dari beliau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kenapa? Syafaqatan rahmatan minallah bisababin a'lamu, ya karena ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menghijab lagi itu semua, ya karena kalau nggak seperti itu bisi edan kita, ya kan. Dan bahkan tidak hanya itu, wasami itu sama yaqul subhanal malikil quddus rabbil arzaki wal aqwat. Ikan, ya, lauk itu mengucapkan subhanal malikil quddus rabbil arzaki wal aqwat wal hayawanati wan nabatat. Maha suci Allah
Ya, yang maha raja, yang maha suci, pencipta rizki-rizki, pencipta makanan-makanan, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ikan bilang seperti itu. Walam asma' min tasbihi jami'i ma sami'tuhu siwa hada. Dan saya tidak mendengarkan tasbih yang seperti ini kecuali dari ikan. Gitu. Nah, sehingga wajar ketika sebagian kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan sebagian muridnya untuk menaruh ikan di rumahnya. Supaya apa? Supaya dalam rumah tersebut selalu ada yang bertasbih ke Allah taala. Atau bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena yang memiliki kelebihan itu ya ikan. Makanya saya ngurus ikan di balong. Kalau malam itu tasbih bertasbih. Saya nggak mau mancing. Kasihan. Karunya aja. Bertasbih ya mana nama? Aduh. Nah, sehingga wa idza kana al-haq subhanahu, ketika Allah Subhanahu wa taala itu aqraba ilal lisan min nutqi, itu lebih dekat daripada lisan, lebih dekat kepada lisan daripada berbicaranya lisan. Ketika lisan itu berbicara, maka bagaimana? Fa kaifa yasihhu minal abdi dzikrun khalin minal ilal? Bagaimana bisa seorang hamba itu dia berzikir tapi zikirnya itu murni dari segala penyakit? Wa kaifa yasihhu da'wa kaunihi minadz-dzakirin wa huwa lam yatakhallaq bi akhlaqillah? Bagaimana sah dia itu mengaku dirinya adalah orang yang berzikir, mengaku pengakuan bahwa dirinya adalah orang yang berzikir sementara dirinya tidak memiliki akhlak seperti akhlak-akhlaknya Allah taala. Ya, sehingga meskipun kita banyak berzikir, ya kan? Mau ratusan ribu, mau puluhan ribu, mau jutaan bahkan, atau tetap aja nggak usah ngaku-ngaku saya ahli zikir, ya kan? Sehingga saya ini adalah orang yang mulia, nggak harus kayak gitu, kelos, ya kan? Kenapa? Ya karena kita belum memiliki akhlaknya Allah Taala. Apa akhlaknya Allah Taala? Dalam sebuah hadis, ana jali suman zakaroni, saya adalah teman duduk orang yang berzikir kepadaku, kata Allah Taala dalam hadis qudsi. Saya adalah teman duduknya orang yang berzikir. Bagaimana ketika kita membayangkan bahwa diri kita sedang berada di hadapan presiden? Pasti kan cicing, ya kan, diem. Kalau nggak ditanya nggak ngomong, nggak ngobrol, kecuali akrab-akrab amat kan. Kalau nggak ditanya dia nggak akan berbicara. Nah, bagaimana ketika seorang hamba ketika berzikir dia menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala? Pasti dalam dirinya ada haibah. Ada ketidakenakan, ya artinya tidak bebas untuk mengucapkan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang harus dibanggakan dari dirinya? Itu kan? Maka faqulu dzakirin la yazidu ilman. Faqulu dzakirin la yazidu ilman fi dzikrih bimadzkur falaysa bidzakir. Setiap orang yang berzikir tetapi zikirnya itu tidak menambahkan ilmu, tidak menambahkan keyakinan bagi orang yang berzikir ketika berzikir, maka hakikatnya dia bukanlah orang yang berzikir. Ketika seseorang itu berzikir tetapi ilmunya mengenai Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah ketika dia berzikir, maka nggak pantas dia menyebut dirinya sebagai orang yang berzikir. Wa in dzakara lisanu, meskipun lisannya berzikir. Ya, lisan mengatakan la ilaha illallah, Allah, nanti nanti gitu. Meskipun lisan berzikir, tetapi tadi setiap kali dia berzikir, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah. Bukan ahli zikir orang yang seperti ini, bukan ahli zikir. Kenapa? Lianna dzakir huwa alladhi ya'ummuhu dzikru kulluh. Ya karena orang yang ahli zikir itu adalah seseorang yang dikuasai oleh zikir semuanya. Falau sahhad dzikru sahhatil mujalasah. Ketika zikirnya itu sah, maka pertemanan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu pun sah, benar. Walau sahhatil mujalasah sahhatil musamarah. Ketika
mujalasah berteman duduk dengan Allah Ta'ala itu benar, maka kedekatan keduanya itu juga benar. Dan walau sahatil musamarah, ketika kedekatannya itu benar, hasalatil mawahib, maka dia akan mendapatkan karunia-karunia dari Allah Ta'ala. Di annal mani, oke. Ya, sehingga ketika seorang yang berzikir tapi nggak dapat apa-apa, ya kan? Berarti walau kang aku ahli zikir heula. Karena kita yang ahli zikir ini, yang banyak berzikir ini, belum mendapatkan apa-apa dari zikir yang kita ucapkan. Nah, sehingga ulah waka bangga jadi ahli zikir, karena belum tentu zikir kita ini membawa efek yang positif ke dalam diri kita. Ya, karena kalau kita zikir dan zikirnya benar, maka kita akan menjadi teman duduknya Allah Ta'ala. Ketika kita menjadi teman duduknya Allah Ta'ala, maka ada keakraban. Ketika ada keakraban, ya otomatis tahu dong rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Kalau nggak tahu demikian, kalau tidak ada demikian, berarti zikirnya masih zikir kosong, konon. Ya begitulah, oke, dilanjut deh teman. Oke, lanjut. Fa ayyu khalqin iktasabahu hadzal mudda'i min mujalasatil haqqi ta'ala. Sehingga ketika seorang itu mengaku-ngaku dia adalah ahli zikir, sementara fungsi-fungsi faidah-faidah dari zikir tidak dia dapatkan, maka akhlak apa sih yang dia dapatkan dari berzikir ini? Ya kan? Akhlak setelah dia itu berteman duduk dengan Allah Ta'ala, berakrab-akraban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia itu jujur, fa innahu law kana shadiqan. Kalau dia jujur, kana jami'u af'alihi muwafiqatan lil kitabi was sunnah batinan wa dhahiran. Kalau dia jujur dalam berzikir, maka semua perbuatannya itu akan sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan As-Sunnah. Dari sisi zahirnya, dari sisi batinnya. Ya kan? Maka faida alimta hadza fadhkurillah subhanahu wa ta'ala imtithalan li amrihi faqat. Nah, sehingga ketika kita mengetahui hal ini, ya bahwasanya orang yang mengaku dirinya ahli zikir ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, yang kemudian perbuatan dan ucapannya tidak sesuai dengan akhlak setelah berzikir, ya udah. Setelah itu jadi bingung, ini zikir apa enggak ini? Atau tetap aja zikir, tetapi meluruskan niat. Apa? Fadhkurillah ta'ala imtithalan li amrihi faqat. Saya berzikir ke Allah Ta'ala tapi karena melaksanakan perintahnya saja, bukan karena ingin nusul ke Allah Ta'ala, bukan karena ingin dicintai Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala dan seterusnya, enggak. Tapi ya saya berzikir karena imtithalul amr, melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala saja, nggak titik gitu. Min ghairi illatin tanpa ada alasan, tanpa ada kepentingan yang sifatnya ukhrawi, pengen jadi wali aja, ya itu udah alasan, dan itu termasuk penyakit. Yang jadi wali, yang satu hal yang katakanlah mulia, itu pun salah satu penyakit. Apalagi ketika berzikir diarahkan kepada hal-hal yang selain ukhrawi, selain yang berkaitan tentang akhirat, gitu kan? Baik itu unsin wa tanzihin, ingin menyucikan Allah Ta'ala, ingin merasakan ketenangan dan seterusnya, nggak usah. Kenapa? Fa innahu ta'ala lahul kamalul mutlaq, fama thamma syai'un tunazzihuhu anhu ta'ala rabbul alamin. Ya, karena ketika kita ingin menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir kita, emang Allah Ta'ala nggak suci? Emang Allah Ta'ala itu membutuhkan tasbih, membutuhkan tanzih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyucian kita kepada Allah Ta'ala? Enggak butuh. Allah Ta'ala enggak butuh sama kita, tapi sebaliknya justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, dan itu memberikan sebuah motivasi bagi kita bahwasanya ketika kita berzikir, udah zikirnya zikir aja, intisalan lil amr. Jangan karena ingin mendapatkan surga, jangan karena ingin takut ke neraka, jangan karena ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun, apalagi zikir dengan tujuan mendapatkan duit. Itu.
Apalagi pengen mendapatkan pamajikan. Wah, roninya. Aduh, berat banyak. Wa yarda bi talafi wa dhaik, sehingga seorang murid itu yang ada dalam dirinya itu ya harus ridho dengan kondisi apa adanya. Mau dia itu dalam keadaan rusak, mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan susah, atur ridho baik. Wa yafrahu bil khumul wa adami syuhra, meskipun dia adalah orang yang tidak terkenal, orang yang tidak masyhur, tidak populer, orang yang tersembunyi, sama sekali nggak ada yang kenal kepada dirinya, tengefek itu, dan justru senang ketika dia berada dalam kesendirian dan kesepian. Kama huwa sya'nus shadiqin, seperti itu adalah tingkah atau kondisi dari orang-orang yang jujur. Ya karena apa? Karena orang yang sukses, li'anal falah wan najah, orang yang sukses dan orang yang bahagia itu dia tidak akan mendapatkan keduanya kecuali ketika dia meninggalkan kepentingan diri. Ketika diganggu, wa qabalal adza bil ihsan, ketika diganggu, dia itu justru membalasnya dengan kebaikan. Ketika dia dijahati, wa syarra bil ihtimal, ketika ada orang lain yang jahat kepada dirinya, atau udah tahan, ihtimal, menahan, menanggung, ulah ngebales baik itu. Wa kana yaqul min syartil muridis shadiq alla yakuna lahu fi'lun radi. Juga termasuk dari syarat dari seorang murid yang jujur, dia itu tidak memiliki perbuatan yang tercela. Nah, berarti kan ini barometernya adalah perbuatan kan? Perbuatan yang tercela. Ya sehingga kalau memang ada seseorang yang mengaku dia adalah murid tarekat tapi selalu berbuat buruk kepada temannya, antara satu santri dengan santri yang lain, ya kan, antara senior dengan junior misalnya, ada perbuatan buruk, itu berarti itu menunjukkan bahwa dirinya bukan murid. Nah, bukan murid yang jujur. Karena kalau murid yang jujur itu perbuatannya baik. Wala yasrifuhu an tariqil qaumi sarf, tidak ada sesuatu yang mengganggu dirinya dalam menjalani tarekat. Wala yarudduhu anhu asyuful matalif, sekalipun dia itu diancam dengan pedang, dengan kematian, tetap dia akan berada dalam jalur tarekat gitu. Nah, itu adalah kriteria yang harus ada di dalam seorang murid yang jujur. Ya, tinggal milih aja. Silahkan mau menjadi murid yang jujur atau murid acak-acakan gitu ya. Atau murid yang tidak jujur. Itu silahkan aja teman. Ini kan buku panduan gitu kan ya. Kan buku panduan ini mah. Atau kalau mau dipakai silahkan, kalau enggak ya mah enggak baik. Maka yaqulu min syartil murid alla yakuna indahu da'wa shadiqah fa kaifa bil kadhibah. Juga sama ini. Seorang murid itu tidak boleh memiliki pengaku-ngakuan yang jujur. Misalkan dia benar-benar bersedekah dengan nominal sekian puluh juta, ya kan? Ditanya oleh orang lain, atau dia, saya sudah bersedekah 10 juta kepada si fulan. Masing-masing saya kasih 10 juta. Kan benar, meskipun kenyataannya demikian, tetap nggak bagus itu, kan? Nggak bagus. Ini pengakuan yang benar, ya kan? Bagaimana pengakuan yang bohong? Dia mah sedekah cuma 500.000, ngakunya 10 juta. Nah, apalagi itu dengan pengakuan yang sesuai dengan kenyataan saja tidak boleh, apalagi yang bohong. Wala yakunu bainahu wa bainal ahdathi wan nisa al ajanib udun wala ikha, juga tidak boleh seorang murid itu ada persahabatan atau ada persahabatan dengan perempuan. Pacaran. Ya artinya yang akrab lah, keakraban antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Misalkan sama-sama jamaah gitu ya. Jangan. Kenapa? Ya karena tetap dalam diri seorang murid itu kan ada nafsu, ada potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang buruk. Sehingga itu al-ikha wal wud bainan nisa'i wal insan, itu lil asyah, itu hanya berlaku bagi guru. Kenapa? Karena guru bisa mengatur
bagaimana bisa mendidik murid-muridnya yang perempuan, gitu kan, murid-muridnya yang yang janda-janda, gitu kan, dan seterusnya, be. Sementara kalau sama-sama santri itu memiliki potensi yang besar itu mah, bahaya, be. Terus wakana yaqulu min sya'nil murid an yakuna umalan bi badanihi wa qalbihi. Termasuk dari tingkah murid itu dia harus semangat dalam beramal, baik dengan badannya atau dengan hatinya. Dan walaisa indahu syaqsyaqatun bil kalami fit thariq, dan dia tidak boleh memperbanyak omong kosong bullshit dalam tarekat. Jadi misalnya dia menceritakan orang yang ahli hakikat itu dia sudah mencapai ma'rifat. Ma'rifat itu begini dan begini. Digambarkan ketika dia usul ke Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertemu dengan Tuhan Syekh, kemudian bertemu dengan Rasulullah, kemudian bertemu dengan Allah, malaikat Jibril, kemudian bertemu dengan Allah taala, misalkan. Ada orang yang ahli tarekat seperti itu. Ya kan? Padahal dia sendiri tidak mengalaminya. Itu kan? Cenah. Itu jangan. Ya kan? Jangan. Wala yatakallamu fiha, ya. Enggak. Jadi itu omong kosong dan tidak boleh membicarakan itu kepada orang lain. Walau takhallaqa bi akhlaqiha, meskipun dia sudah memiliki akhlak seperti akhlak tarekat. Akhlak tarekat itu kan yang ada di makom-makom itu, ya, ada taubat, ada khauf, roja, wara, zuhud, fakar, dan seterusnya. Meskipun itu sudah ada dalam dirinya, tapi tetap ketika dia tidak mendapatkan izin untuk menyampaikan itu kepada orang lain, atau enggak mending cicing, itu kan, hatta ya'dzana lahu syaikhuh, sampai dia itu diberi izin oleh gurunya. Kalau dikasih izin oleh gurunya nggak masalah, itu ya. Dan memang siapa kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki di akhir adab yang ke-48 ini, wa ghalibu muridi zamanina hadza qad qana'u fi tariqi bi kalimatin talaqqafuha min butunil kutub. Mayoritas para muridin di zaman itu, di abad ke-9 Hijriah, mereka itu qad qana'u minat tariq, mengambil bagian dari tarekat itu atau mempelajari tarekat itu adalah dengan bi kalimatin, mengumpulkan beberapa kalimat, talaqqafuha min butunil kutub, yang mereka yang mereka susun dari beberapa kitab. Kemudian au min asyakhim, atau kalau tidak ya dari gurunya. Dan misalkan pembahasan tentang taubat, menemukan keterangan di kitab demikian, menemukan keterangan dari gurunya disusun demikian. Rangkuman bela. Itu disampaikan kepada orang-orang awam, sehingga orang-orang awam yang mendengarnya itu menyangka bahwa dirinya adalah ahli tarekat yang sebenarnya. Itu kan, dhanna annahum minal qaum. Ya jelas itu salah. Kenapa? Seperti yang dijelaskan di malam kemarin, bahwasanya tasawuf atau tarekat itu tidak hanya ajaran, tapi adalah praktek. Baik praktek dalam bersosial antara satu manusia dengan manusia yang lain, atau praktek antara manusia dengan Allah Ta'ala. Ya kan? Gampanglah dengan Allah Ta'ala. Ya artinya kalau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan masing-masing. Dan kita tidak bisa menilai bagaimana hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya yang terlihat di depan kita itu adalah bagaimana interaksi seorang manusia dengan sesamanya. Apakah seorang murid itu suka menyakiti hati murid yang lain, antara satu santri dengan santri yang lainnya sering disakiti baik melalui ucapan atau perbuatannya atau tidak, yaitu, ya kan? Nah, sehingga dasar tarekat itu tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi juga dalam praktek antara dirinya dengan Allah Ta'ala, praktek antara dirinya dengan sesamanya, ya kan? Dan tidak hanya cukup dengan Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan bla 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 mengenai tasawuf, mengenai tarekat, ya kan? Sehingga apa? Sehingga di sini karena seorang murid itu
dia tidak bisa meluruskan dirinya sendiri, sehingga dia membutuhkan bimbingan seorang guru untuk memberikan peringatan kepada dirinya supaya dia itu tidak salah langkah, tidak salah sikap, salah perbuatan, gitu. Supaya ketika dia salah, ya kan? Ketika dia salah, gurunya mengingatkan, ya fulan, kamu salah sehingga kamu jangan begitu tapi begini, gitu. Kalau enggak, kalau dia nggak punya guru, dia mau salah mau benar tetap dia akan selalu merasa benar, kan repot, ya kan? Sehingga di sini membutuhkan ini pengetahuan iya, kemudian keyakinan dan hati yang bersih, yang jernih, gitu ya. Kemudian yang ke-49, al-bu'du 'anil harami wasyubuhat wallahu taala alam. Bismillah. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan. Bah Minggu biasa nama. Mangga, Bah. Dan ada barangkali kuku dengan ilham. Makanya kan dengan ilham ini sejauh mana, contoh seperti apa? Siap. Jadi yang dimaksud dengan apa tadi ilham tadi tanya Mbahnya, itu 11-12 dengan wahyu. Nah, karena wahyu ini katakanlah kalau para ahli sufi ini mengistilahkan dengan istilah yang sama, wahyu, asa dusun, gitu. Sehingga apa? Sehingga para ulama itu mengistilahkannya dengan apa? Ilham. Itu pun sebagian ulama juga terlalu berat untuk mengistilahkan, untuk menggunakan istilah ilham. Nah, sehingga mereka memiliki istilah lagi. Apa istilahnya? Waridat misalnya. Apa yang lain lagi? Fuyudot, ya. Fuyudoh atau fuyudot. Kemudian apalagi? Misalkan seperti futuh, ya. Apalagi asror. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada makna yang sama, gitu, Pak. Nah, sehingga ketika misalkan fatahallahu ala, misalkan innallaha fataha alal abdi bi kadza wa kadza, ketika kita menemukan redaksi seperti itu di dalam sebuah kitab tarekat misalnya, itu artinya ilham, gitu. Atau terkadang juga khatir ar-rabbani, itu bisa diarahkan diartikan kepada ilham, itu kan? Ya karena memang macamnya wahyu itu kan ada 3. Ada yang min wara'i hijab, di belakang hijab. Ada yang dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad misalnya. Dan ada perantara yaitu berupa malaikat Jibril. Itu kan. Begitu juga dengan seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau seorang wali biasanya itu melalui malaikat-malaikatnya. Ya, khususnya malaikat Jibril gitu misalnya ya, atau malaikat yang lain belah. Malaikat Jibril khususnya lah. Nah, sehingga di sini khotir robbani atau khotir malaki, nah itu masuk dalam kategori ilham atau wahyu lah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya. Jadi kita hanya bisa mendengar informasinya saja, Bah. Kecuali kalau kita mengalaminya kan bisa menceritakan lebih ini. Bisa dinilai oleh teman-teman yang percaya, dinilai. Bisa. Di antaranya ilham atau hukum. Hidup ini Nah, isyarah termasuk ya, Tak? Menilai begini, kita kan di sini baru. Kita bangga di sini tidak ngobrol berat. Kita ya maaf. Ini kan kenal sana udah dapat hukum, udah butuh kesabaran. Karena kalau aja bilang dapat di atas 10 tahun sini, itu masuk menurut lamaran kita. Ya, salah gue udah dapat butuh kesabarannya itu. Nah, terkadang futuh itu kalau nggak dapat pertolongan seminggu itu ini saya sabar. Nah, terkadang, Mbah, terkadang futuh itu tidak diartikan sebagai mana tadi ya, tetapi keterbukaan hati. Jadi yang awalnya hatinya itu keras, sekarang rada lunak, kadang gitu. Yang awalnya dia tidak sabar, sekarang bisa menjadi
rada sabar. Terkadang itu. Jadi itu mah gimana penggunaannya, Bah? Dari kata futuh itu ya. Nah, kemudian untuk bagaimana membedakan antara misalkan tadi ilham yang benar dengan ilham yang salah dari nafsu misalnya. Itu dikembalikan kepada ahli kasyaf. Ibaratnya seseorang yang memiliki kerohanian yang tinggi yang dapat menilai ini adalah syahwat, nafsu, setan, iblis, atau memang dari Allah Ta'ala. Gitu. Jadi memang nggak semuanya. Gitu, Bang. Nah, kalau tadi futuh itu bisa berarti makna lain ya. Futuh bisa berarti tadi mengarah kepada ilham. Futuh itu juga bisa berarti keterbukaan hati. Yang awalnya itu keras sekarang rada lunak. Gitu, Bang. Mengkono. Nah, ada yang lain, Bang? Terus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya semua wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa la hawla wa la quwata illa billahi nawayna ta'alum ta'lim naful intifad tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab, semua ulama, semua guru kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafun as-solihun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah al-bu'du anil jidali wa kullu ma fihi hadzun li nafsi lan qala wa kana sayyidi Ibrahim ad-Dasuqi rahimahullah wa kana lan ana sapa sayyidi tuan ingsun Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi rahimahullahu taala iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, min syartil murid as-sadiqi, iku tetep saking syarate murid kang jujur, an yakuna utawi ento ana sapa murid iku kharijan iku kang metu an huzuzi nafsihi saking pira-pira kepentingan nafsune murid, kulliha yas kabeh huzuz, laltifata kang ora ana penolehan iku maujud lahu kedue murid ila hadzin bareng bagian minal huzuzi saking pira-pira bagian atau kepentingan ya, nyatane min malin saking harta, au jahin atau jabatan, au nisbatin utawa penisbatan ila solahin maring wong kang atau maring kesolehan, yardo kang ridho sapa murid bitalafi kelawan rusak hancur, wadhiki lan sempit, wayafrahu lan bungah sapa murid bil khumuli kelawan ora populer, ora terkenal, wa adami syuhrah sama lan tegese ora populer, kama kaya dene barang huwa kang yutai maiku sya'nus shadiqin iku tingkae pira-pira kang jujur, li anal falaha krana temen setuhune kebahagiaan, wan najah halan kesuksesan iku la yasihu rasah apa al falah awin najah illa angin liman kedue wong taroka kang ninggalaken sapa man hududzu nafsi ing pira-pira kepentingan nafsune man, wa qabala lan ngebales sapa man al adza ing gangguan bil ihsani kelawan gawe bagus,
Wasyarra lan kealanan keburukan bil ihtimali kelawan nahan atau nanggung. Wa kana lan ana sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ku yaqulu ngendika min syartil murid iku tetep saking syarate murid as-shadiq kang jujur. Ala yakuna utawi enta ora ana sapa murid lahu iku tetep kedua murid apa fi'lun. Ala yakuna utawi enta ora ana lahu iku tetep kedua murid apa fi'lun apa perbuatan radiun kang alu. Wala yasrifuhu lan ora nasarufakan atau ngegiring sapa murid ing wala yasrifu lan ora ngegiring ing murid antarikil qaumi saking tarikate kaum sufi apa sarifun kang ngegiring apa sarifun perkara kang ngegiring. Wala yarudduhu lan ora gawe nolak ing murid anha saking tarikil qaum apa asyuyufu pira-pira pedang wal matalifu lan pira-pira kehancuran. Wa kana lan ana sapa Syekh Ad-Dasuki iku yaqul min syartil muridi iku tetep saking syarate murid alla yakuna utawi yen ora ana apa indahu iku tetep ing dalam sandinge murid dakwah utawi pengaku-ngakuan shadiqatun kang jujur fa kaifa mongko hale kaya apa bil kadzibati kelawan kang goro. Wala yakuna lan ora ana bainahu ing dalam antarane murid wa bainal ahdathi lan ing dalam antarane pira-pira bocah cilik wan nisa'i lan pira-pira wong wadon al ajanibi kang weneh wudun apa cinta wala ikhaun lan ora persaudaraan. Wa innama lan ing pesene dalika mengkono-mengkono al ikha atau wud bainal ahdathi wan nisa'i kulil asyahi maring pira-pira masyayikh. Wa kana lan ana sapa Syekh Ad-Dasuki ku yaqul ngendika sapa Syekh Ad-Dasuki min sya'nil murid iku tetep saking tingkahe murid. An yakuna utawi ento ana sapa murid iku umalan iku wong kang banget amale bi badanihi kelawan badane murid wa qalbihi lan atine murid. Wala laisa ora ana indahu iku tetep ing dalem sandenge murid apa syaqsyaqatun apa omong kosong bil kalami kelawan omongan fitoriki ing dalam tarekat. Wala yatakallamu lan ora omongan sapa murid fiha ing dalam tarik hatta sehingga walau takhallaqa lan senajan duweni akhlak sapa murid bi akhlakiha kelawan pira-pira akhlak tarekat. Hatta ya'zana sehingga ngizini sapa lahu kedua murid sapa syekhuhu gurune murid. Kala ngucap sapa Syekh Ad-Dasuki wa ghalibu muridi zamanina lan utawi kaprahe pira-pira murid mangsa kita hada ya iki qad qanau iku teman-teman padha qanaah padha nrimo sapa ghalib muridi zamanina bi kalimatin kelawan pira-pira kalimat talaqafuha kang padha nyusun sapa ghalib muridi zamanina ing kalimat min butunil kutub saking pira-pira jerone pira-pira kitab. Amin asyakhihim utawa saking pira-pira gurune muridi zamanina. Faman mangko utahe sapane wong sami'ahum kang krungu sapa man ing ghalib muridi zamanina annahum dhanna mangko nyono sapa man annahum ing temen setuhune ghalib muridi zamanina iku minal qaumi iku saking kaum. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al bu'du anil harami wasyubuhat. Wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.